Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semua, dan salam sehat. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat lindungannya sehingga hari ini kita masih bisa bertemu dalam pertemuan terkait mata kuliah komunitas untuk membahas tentang asuhan kebidanan neonatus, bayi dan balita. Ya, sebenarnya materi ini yang sesuai dengan yang tadi sudah kalian untuk diskusi ya, tapi Ibu memberikan penambahan ya. Nah, jadi untuk neonatus, yang dikatakan neonatus adalah mulai dari bayi baru lahir ya 0 hari sampai dengan 28 hari. Jadi pelayanan neonatus itu merupakan pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Artinya bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bidan ya yang berkompeten untuk memberikan pelayanan. Jadi pelayanan neonatus ini sedikitnya kita berikan 3 kali ya. 3 kali dalam 0 sampai 28 hari ya. Bisa dilakukan di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Mengapa? Karena nanti di kunjungan kedua dan ketiga itu kan bayinya ini sudah dipulangkan ya, dia sudah dipulangkan beserta ibunya, sehingga tugas Anda adalah Anda melakukan kunjungan rumah ya. Bidan itu harus rajin melakukan kunjungan rumah. Kenapa? Karena banyak hal yang harus Anda observasi, banyak hal yang harus Anda pantau terhadap bayi ini ya. Jadi untuk kunjungan neonatal ke-1 ya atau KN1 itu dilakukan pada kurun waktu 6 jam sampai 48 jam setelah lahir ya. Jadi 6 jam sampai 48 jam setelah lahir ini kita melakukan kunjungan KN1. Kalau misalnya bayinya dipulangkan 24 jam ya, sudah 24 jam kemudian dipulangkan karena sesuai standar yang kemarin Ibu sudah sampaikan di postpartum ya, bahwa Ibu setelah bersalin itu dia kalau bersalin normal minimal 24 jam itu kalian melakukan pemantauan di rumah sakit. Jadi dia tidak boleh dipulangkan kurang dari 24 jam ya. Jadi 24 jam atau 48 jam juga boleh jikalau kita merasa ada hal-hal yang mengkhawatirkan ya. Tapi kalau sudah 24 jam sudah bagus ya, boleh dipulangkan. Tapi tidak boleh misalnya hanya 2 jam ibunya kemudian bidan pulangkan ya, atau 6 jam dipulangkan ya. Nah, pada saat 24 jam dia masih dirawat ya bersama ibunya, berarti di masa ini KN1 ini dapat kalian lakukan di tempat layanan, di fasilitas kesehatan, di Polindes, di puskesmas ya, ataupun di tempat layanan lainnya ya. Kemudian untuk kunjungan KN2-nya itu dilakukan 3 sampai 7 hari ya. Kenapa harus dilakukan 3 sampai 7 hari? Nanti kita lihat ada hal-hal yang harus kalian pantau. Jadi normalnya seorang bayi itu dia akan mengalami puput tali pusat di hari ke-7 ya, kurang lebih hari ke-7. Nah, ini kan kita harus melakukan pemantauan bagaimana keadaan tali pusatnya, apakah terdapat tanda-tanda infeksi ya, bagaimana bayinya menyusui ibunya ya, bayinya ini refleks isapnya ya, kemudian apakah terjadi ikterus atau tidak pada bayi ya, itu harus dipantau di situ. Nah, untuk kunjungan KN3 ya itu dilakukan 8 hari sampai dengan 28 hari. Jadi ingat bahwa neonatus itu adalah 0 sampai 28 hari ya. Nah, apa tujuan bidan melakukan asuhan neonatus ini? Tujuannya yaitu meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar ya. Kemudian kita sebagai bidan mampu mendeteksi secara dini kelainan atau masalah kesehatan. Banyak sekali nanti masalah kesehatan yang mungkin akan muncul pada bayi ya. Nah, ingat bahwa kematian pada neonatus itu terjadi 24 jam pertama, kemudian minggu pertama dan bulan pertama kehidupannya ya. Artinya dalam satu hari pertama ya, 1 jam pertama, kemudian sampai dengan
1 bulan ya, 1 bulan 30 hari itu adalah masa masih rentan. Bagaimana bayi itu harus melakukan adaptasi yang dari intrauteri ya ke ekstrauteri ya untuk keluar. Kemudian banyak sekali perubahan yang akan terjadi di situ ya, metabolisme karbohidrat, suhunya ya, banyak sekali ya. Nah, bayi yang lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Ingat tadi Ibu sudah sampaikan bahwa jangan memulangkan kurang dari 24 jam. 24 jam taruh saja di layanan, kita melakukan observasi ya. Nah, pelayanan kesehatan neonatal dasar dilakukan secara komprehensif. Kata komprehensif artinya bahwa dilakukan secara keseluruhan ya. Dilakukan secara keseluruhan ya, menyangkut dengan KN 1, 2 dan 3 ya. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan perawatan bayi baru lahir dan pemeriksaan menggunakan MTBM. MTBM yaitu manajemen terpadu balita muda ya, agar kita bisa meyakinkan bahwa bayi ini dalam keadaan yang sehat. Nah, ini adalah beberapa pendekatan MTBM ya. Jadi pendekatan MTBM salah satunya yaitu kita bisa melakukan pemeriksaan bayi baru lahir ya. Karena tadi neonatus itu merupakan bayi baru lahir ya sampai dengan 28 hari ya. Nah, pada pemeriksaan bayi baru lahir ini kita akan pertama lakukan anamnesis. Data yang diperlukan pada anamnesis adalah nama bayi ya. Kalau bayinya belum ada nama maka pakai nama ibunya. Bayi Nyonya V misalnya. Misalnya ibunya namanya Vera, makanya kalian tulis adalah bayi Nyonya V ya. Jenis kelamin bayinya apa? Laki-laki atau perempuan? Kemudian usianya di situ dituliskan usianya berapa hari, berapa jam atau tanggal lahirnya dan jam kelahirannya ya. Kemudian keluhan yang dirasakan. Untuk keluhan yang dirasakan tidak bisa kita menanyakan kepada bayinya, "Dek, kamu apa yang kamu rasakan?" Ya, karena dia masih bayi, kita akan melihat dari pemeriksaan secara keseluruhan dan mungkin kita bisa melihat secara inspeksi, memantau apa yang dialami oleh bayi ini, misalnya ada terdapat kelainan kongenital ataupun masalah yang lain ya. Nah, pada pemeriksaan fisik itu kita bisa melihat bagaimana postur daripada bayinya ya. Posturnya artinya bentuk tubuh bayinya, kemudian tonus dan aktivitas bayi. Postur ini akan menentukan apakah bayi ini mengalami kelainan secara fisik ya atau tidak. Mungkin jangan sampai ada ini kelainan, kekurangan jari ya, atau mungkin ada labiopsikis atau sumbing ya dan lain-lain. Kemudian tonus ototnya bagaimana? Kemarin Ibu sudah jelaskan, Ibu tidak mengulang lagi terhadap refleks-refleks yang ada pada bayi serta aktivitas bayi ya. Kita melihat kulit bayi. Kulit bayi ini apakah masih terdapat lanugo atau bulu-bulu halus ya? Apakah kulitnya itu mengkerut atau sub lemaknya itu seperti apa ya? Apakah terdapat ikterus pada bayi ya? Ingat pada bayi ikterus patologis itu kan yang terdapat pada bayi pada waktu dia baru lahir gitu. Tapi kalau pada fisiologis kan sebenarnya dia akan muncul di hari ke berapa ya? Ibu agak lupa ya. Di hari bukan pada saat lahir 24 jam itu dia langsung ikterus, itu yang patologis ya. Nah, kemudian kita hitung pernafasan dan tarikan dinding ketika bayi sedang menangis. Gunanya bayi menangis itu agar kita bisa melihat bagaimana refleks atau kerja daripada paru ya. Kita hitung detak jantung dengan stetoskop ya. Boleh stetoskop diletakkan pada dada kiri ya setinggi apeks. Dada kiri, kenapa dada kiri? Karena memang jantung berada di kiri dan dia setara dengan puting susu ya kalau jantung itu ya. Kemudian lakukan pengukuran suhu. Ingat, pengukuran suhu menggunakan termometer dilakukan di ketiak bayi ya, atau kalau kita mau menggunakan termometer digital silakan di
lakukan dengan termometer, bukan digital, infrared ya, termometer infrared itu kita bisa langsung di tap begitu ya. Tapi tidak boleh kita memasukkan atau memasukkan jari, memasukkan termometer dan sebagainya melalui anus. Ingat, tidak boleh ya, saat ini tidak boleh. Tidak boleh dilakukan pengukuran suhu juga lewat anus bayi, tapi pengukuran suhu dilakukan di ketiak ya. Periksa dan raba kepala, apakah kepalanya strukturnya bagaimana, apakah terdapat benjolan ya. Kalau terdapat sepatol ya, ada pembengkakan ya, atau karena mungkin tadi lahirnya dia lama di jalan lahir ya, itu dilihat di situ ya. Nah, kemudian lihat pada mata bayi, apakah matanya simetris ya, kemudian apakah dapat berkedip dengan baik ya, kemudian lihat bagian mulut, lidah, selaput lendirnya. Jika bayi menangis, masukkan satu jari yang menggunakan kita untuk melihat, artinya ini untuk melihat kalau apakah dia ada kelainan pada palato atau langit-langit mulut atau tidak ya. Nah, pada bagian perut kita lihat bagaimana perutnya ada tidak terjadi pembengkakan di situ ya. Kemudian tali pusatnya, dilihat tali pusat bayinya bagaimana posisinya ya. Kemudian ada terjadi infeksi atau tidak pada punggung ya, pada anus. Nah, ini pada anus ini hindari untuk memasukkan alat atau jari dalam melakukan anus ya. Tapi kita hanya tanya kepada ibu-ibu apakah bayinya sudah buang air besar ya. Oh ya sudah. Warnanya apa? Warnanya hitam ya. Itu artinya mekonium. Biasa pada BAB pertama bayi itu berwarna hitam ya, yang disebut mekonium. Kemudian kita melihat pada alat kelamin ya, pada alat kelamin luar baik perempuan maupun laki-laki. Apakah testisnya pada laki-laki sudah turun? Apakah labia mayoranya sudah menutupi labia minoranya ya? Itu dilihat. Kemudian tanyakan ke ibunya, bayinya sudah buang air kecil belum ya? Atau lihat di pampersnya ada basah tidak gitu ya, kalau bayinya basah menggunakan pampers. Kemudian kita melakukan timbang bayi. Ingat, timbang bayi tidak boleh bayi dalam keadaan telanjang ya, tidak boleh bayi telanjang kemudian kita timbang. Kenapa? Itu akan menyebabkan terjadinya penguapan suhu tubuh ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya hipotermi. Akibatnya misalnya timbangannya karena berada di posisi yang AC ya, kemudian bayinya telanjang, kita taruh di atas itu bersentuhan dengan timbangan ya, itu tidak boleh. Tapi bayinya harus kita tutup dengan selimut ya, kemudian kita timbang. Nanti diukur saja selimutnya berapa. Setelah ditimbang kita nanti ukur selimutnya tuh berapa, dikurangi dari berat badan bayi. Kemudian kita mengukur panjang ya, lingkar kepala dan lingkar dada menggunakan Matlin. Kita menilai cara menyusui. Yang kedua, setelah melakukan anamnesis, kita menilai cara menyusui. Kita minta untuk ibu menyusui bayinya. Ya, pemeriksaan menggunakan MTBM meliputi pemeriksaan tanda bahaya. Kita lihat apakah ada infeksi, ya, infeksi, kemudian iterus, warna kuning pada kulitnya kekuningan. Apakah bayinya mengalami diare, ya? Kemudian berat badannya rendah atau bagaimana? Apakah ada terjadi masalah pemberian ASI? Misalnya bayinya tidur saja, tidak mau minum ya. Karena pada bayi baru lahir, setelah lahir dia akan mengalami masa tidur yang panjang. Untuk itu ibunya harus kita edukasi untuk sering membangunkan bayinya untuk disusui. Kalau tidak bayinya tidur saja, dia tidak akan menyusu ya. Tapi ingat bahwa jangan sampai bayinya dalam tidur yang panjang kemudian tidak menyusu, ibunya dan bidan sudah langsung cemas dan memberikan bayinya Surfor ya. Ingat, kemarin ibu sudah katakan bahwa Surfor ya, susu formula biarpun mahal bagaimana tetap ASI yang terbaik ya. Nah, bayi itu kalau 3 hari dia tidak minum juga dia tidak akan mati ya, tidak akan meninggal. Kenapa? Karena
dia masih membawa cadangan lemak di dalam kulitnya, ya. Kemudian pemberian vitamin K. Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir, ya, ini sangat perlu untuk mencegah terjadinya perdarahan otak, ya. Bayi melewati jalan lahir, pintu atas panggul, pintu tengah panggul, turun ke bawah, pintu bawah panggul, introitus vagina dan sebagainya. Jalan yang dia lewati sangat berliku-liku, ya. Jadi ditakutkan jangan sampai ada terjadi perdarahan otak, ya. Ingat bahwa vitamin K yang harus diberikan dulu, baru nanti jeda 1 jam kemudian kita berikan hepatitis HB0, ya. Kenapa? Karena HB0 ini bukan merupakan suatu yang sito atau yang harus secepatnya, tapi vitamin K yang harus secepatnya sehingga vitamin K duluan. Kemudian kita memberikan konseling kepada ibu terkait ASI eksklusif. Makanya pada bayi baru lahir itu bidan harus melakukan IMD, ya, inisiasi menyusu dini. IMD ini merupakan salah satu kesuksesan bahwa bayi ini bisa mendapatkan eksklusif. Saat ini banyak sekali dengan penambahan kehidupannya, gaya hidup, ibu-ibu itu merasa bahwa dia kalau memberikan bayinya susu formula yang mahal, dia merasa bahwa gengsinya dia lebih tinggi, begitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah asumsi atau sebuah gaya yang salah, dan ini marilah Anda sebagai bidan-bidan muda ini untuk bisa dapat memberikan penjelasan bahwa susu formula, misalnya susu formula yang sudah dibekukan, kemudian dipanaskan dan diminumkan ASI jauh lebih baik. ASI yang sudah dibekukan atau disimpan dalam kulkas, kemudian nanti kita panaskan, ya, kemudian kita berikan kepada bayi, itu jauh lebih bagus dibandingkan susu formula. Sampai segitunya, ya, sampai segitunya kemampuan bayi ASI itu. Kemudian pencegahan hipotermi. Pencegahan hipotermi, bayi harus dibungkus, ya, kemudian diberikan topi, diletakkan di tempat yang tidak langsung terpapar dengan AC dan kipas angin, ya. Kenapa? Karena dia masih susah untuk beradaptasi. Akan terjadi adaptasi suhu tubuh, ya, tapi dia memerlukan waktu. Kemudian melakukan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat adalah yang saat ini adalah namanya perawatan tali pusat kering. Tali pusatnya dicuci bersih, ya. Kemudian ditutup saja dengan kasa kering. Tidak usah lagi yang mau rau-rau tali pusat, tidak usah lagi dikasih ramuan kunyit, kencur, garam, ya, itu bukan ikan. Kemudian tidak boleh lagi dikasih alkohol. Ingat, alkohol itu 70%, 30%-nya itu adalah air. Alkohol ini sifatnya akan mudah menguap. Jika alkohol menguap, ya tinggal 30%. 30%-nya adalah air. Sehingga air ini mengakibatkan tali pusat itu akan menjadi lembab. Tempat yang lembab adalah tempat yang paling enak untuk berkembang biaknya bakteri, ya. Nah, penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa deteksi dini, ya, faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan neonatus oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat. Artinya bahwa selain tenaga kesehatan, masyarakat juga kadang mereka bisa melihat, misalnya mereka melihat, oh ini kok berbeda dari yang seharusnya, berbeda dari yang ini, ada apa? Nah, itu bisa menjadi sumber informasi sampai ke bidan, ya. Deteksi dini kehamilan, ya. Deteksi dini kehamilan dan faktor risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan ibu hamil yang mempunyai faktor komplikasi. Artinya bahwa seorang ibu yang mengalami komplikasi pada saat kehamilan, kemungkinan besar dia akan menghasilkan bayi juga yang memiliki komplikasi. Misalnya ibu dengan anemi, ya. Kemudian ibu dengan anemi ini bisa menyebabkan bayi dengan BBLR, ya. Ibu dengan kurang gizi bisa menyebabkan bayi dengan BBLR, ya, bahkan dengan kematian. Atau mungkin ibu dengan eklamsi preeklamsi, ya, bisa menyebabkan bayinya akhirnya lahir dengan asfiksia dan akhirnya meninggal, ya. Nah, kemudian beberapa faktor risiko pada ibu hamil, ya. Ini adalah beberapa faktor risiko pada ibu hamil. Sebenarnya di saat yang antenatal kemarin juga sudah sempat ibu singgung, ya. Nah, untuk
kita melihat dari segi umur ya. Ibu yang kurang dari 20 tahun dan lebih dari 30 tahun. Artinya bahwa kalau kurang dari 20 tahun, ibunya masih dalam tahap pertumbuhan ya. Sehingga kalau ibunya masih dalam tahap pertumbuhan, ibunya juga memerlukan kalsium, memerlukan natrium, memerlukan zat besi ya untuk pertumbuhan tubuh ibunya. Kalau pada saat itu ibunya hamil ya, bayinya ini juga membutuhkan kebutuhan kalsium dan sebagainya. Akhirnya di sini terjadilah tarik-menarik antara ibu yang mau bertumbuh dan bayi yang juga mau bertumbuh dan berkembang. Nah, kalaulah si bayi ini, karena dia lebih kecil dan dia melalui plasenta, ya, akhirnya bayinya bisa BBLR, bisa prematur, bisa terjadi plasenta lepas sebelum waktunya, banyak sekali yang bisa terjadi di saat itu, ya. Kemudian kalau lebih dari 35 tahun, nah kalau lebih dari 35 tahun, ibu ini secara fisik ya dia sudah akan mengalami penurunan ya, penurunan daripada zat-zat yang diperlukan oleh bayi. Ini juga tidak baik untuk seorang ibu itu hamil. Jadi hamilah khusus untuk primigravida ya di 20 sampai 35 tahun ya. Kita berbicara primigravida. Ibu kalau ada orang yang baru hamil ya di usia 36 tahun dengan primigravida itu namanya primigravida tua ya, artinya ibu dengan hamil pertama dan umurnya sudah tua. Kemudian ibu dengan anak lebih dari 4. Semakin ibu itu sering hamil ya, otomatis kandungan zat besi dalam tubuh semakin diperlukan banyak, kemudian kalsiumnya dibutuhkan banyak ya untuk pembentukan tulang dan lain-lain ya, itu semakin dibutuhkan banyak sehingga hal ini akan menyebabkan kekurangan ya, kekurangan untuk asupan daripada bayi yang berikutnya ya, karena bayi pertama sudah ambil, kemudian bayi kedua, apalagi kalau jaraknya dekat ya, bayinya satu belum siap sudah hamil lagi ibunya, akhirnya tidak mencukupi ya. Kemudian jarak persalinan terakhir ya dengan yang kehamilan sekarang kurang dari 2 tahun. Jadi alangkah baiknya diberikan konseling kepada ibu-ibu agar jarak kehamilan itu sebaiknya 2 tahun dari anak satu ke anak dua, anak kedua ke anak ketiga. Hal ini juga berimbas kepada pola asuh ya. Kalau secara pola asuh ya, pada pola asuh ibunya akan mempunyai waktu yang lebih banyak untuk dengan anaknya yang lebih awal gitu ya, membagi kasih sayang ya, membagikan nutrisi ya. Tapi kalau anaknya berderet-deret, baku dempet banyak ya, bagaimana ibunya mau membagikan kasih sayang? Ya, bagaimana mau membagikan gizi yang bagus untuk anak-anaknya? Itu agak susah. Nah, kemudian ibu dengan kek ya. Ibu dengan kek, makanya ibu hamil ini tidak boleh sama sekali menderita kek ya. Dia harus diberikan asupan nutrisi yang baik sesuai dengan isi piringku ya. Penambahan berat badan lebih dari 9 kilo, tapi kembali lagi kemarin yang ibu sudah sampaikan bahwa penambahan berat badan disesuaikan dengan IMP ya. Nah ini anemia dengan kadar HB kurang dari 11 ya. Kemudian tinggi badan kurang dari 145. Tapi saat ini untuk tinggi badan ya, tinggi badan ini sudah tidak menjadi patokan bahwa seorang ibu hamil itu dia tidak bisa melahirkan secara normal atau tidak ya. Karena banyak ibu dengan 145 cm pun dia bisa melahirkan secara normal. Hal ini ya harus seimbang antara bentuk panggul ya dan juga ukuran panggul dan juga ukuran berat badan daripada janinnya ya. Kemudian riwayat hipertensi pada kehamilan sebelumnya atau kehamilan ini ya. Kemarin ibu sudah katakan bahwa kalau seorang ibu yang dia hamil kemudian sebelumnya dia tidak hipertensi, tapi dia begitu hamil dia hipertensi. Nah, itu yang dinamakan hipertensi gestasional atau hipertensi dalam kehamilan. Tapi kalau pada waktu dia sebelum hamil dia sudah hipertensi, kemudian pada saat hamil dia hipertensi lagi, itu namanya hipertensi kronis ya. Kronis artinya dia memang sudah pembawaannya sudah hipertensi ya. Kemudian
penyakit kronis ya, tuberkulosis, ginjal, diabetes mellitus ya. Nah, riwayat kehamilan yang buruk. Kalau ada ibu yang memang dia sudah mengalami keguguran berulang, itu tidak boleh, kita harus memberikan kita harus memberikan lebih banyak perhatian ya kepadanya. Kenapa? Karena takutnya nanti akan terjadi keguguran berulang, kemudian apalagi kalau kegugurannya tidak bersih, kemudian dilakukan kuretase ya, kuretase yang sering itu akan menyebabkan terjadinya penipisan pada rahim ya. Nah, kemudian kehamilan ektopik, ini semua harus dilihat ya. Apakah ibu mempunyai riwayat persalinan dengan seksio ya, atau ekstrasi atau forceps? Sekarang sudah jarang sekali ekstrasi dan forceps ini, memang sudah vakum dan forceps ini sudah ditinggalkan karena dokter lebih memilih untuk seksio. Karena seksio jauh lebih aman dibandingkan dengan penggunaan alat ini ya. Untuk riwayat nifas ditanyakan apakah ibu mempunyai perdarahan pasca salin ya, infeksi, pernah tidak pada anak berikut kemarin, anak sebelumnya itu dia mengalami infeksi ya. Kemudian ada tidak riwayat psikosis ya, atau postpartum blues, depresi, itu harus ditanya kepada keluarganya ya. Nah, ini adalah beberapa, nanti dibaca lagi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk faktor risiko pada neonatus, jadi pada neonatus sama dengan faktor risiko pada bayi. Ibu hamil yang memiliki faktor risiko, ya tadi Ibu katakan bahwa dia lebih meningkatkan risiko terjadinya pada neonatus. Tapi kalau pada ibu yang hamilnya sehat, dia otomatis akan menghasilkan bayi yang sehat juga. Artinya pohon itu kalau bagus, subur, otomatis buahnya juga akan bagus dan subur. Tapi kalau pohonnya kering, ya tidak bagus, otomatis juga akan memberikan hasil yang tidak bagus. Deteksi dini untuk komplikasi dan neonatus melihat tanda-tanda gejala ya. Misalnya bayi tidak mau minum atau menyusu atau memuntahkan semua. Jadi begitu disusukan dia memuntahkan semua isinya. Ini harus dilihat kenapa. Apakah metabolismenya yang tidak bisa atau sistem pencernaannya yang baru tidak bisa, karena dia harus beradaptasi, kan ada adaptasi secara sistem pencernaan. Kalau di dalam rahim kan dia makannya dibantu oleh plasenta, tapi kalau pada saat sudah di luar dia kan harus secara sendiri. Kemudian dilihat apakah bayinya mengalami kejang ya. Kemudian apakah bayi ini dirangsang kalau dia kita kagetkan atau kita pegang saja ya, seperti itu, atau memang dia secara ini bayi dia harus bergerak aktif ya. Begitu dengan frekuensi nafas, suhu tubuh ya. Kalau suhu tubuh di bawah 35,5 berarti hipotermi ya, 37,5 berarti berarti dia suhu tubuhnya meningkat ya. Nah, kita lihat apakah bayinya ada merintih ya. Merintih, kemudian nanah ya. Masalah yang banyak terjadi itu adalah nanah di mata. Jadi pada saat kurang lebih hari ke-3, 4 itu matanya bernanah ya. Nah, makanya itu pada bayi baru lahir matanya harus kita berikan salep oxytetracycline supaya untuk menghindari terjadinya infeksi pada mata. Karena pada saat dia lahir dia melewati jalan lahir, takutnya pada jalan lahir itu ada kuman ya, kuman yang ada di vagina ibu sehingga pindah ke bayi dan menginfeksi mata. Kemudian lihat pusarnya ya, apakah ada kemerahan ya, apakah kalau dipegang bayinya nangis ya, kemudian apakah ada nanah, di situ dilihat ya. Kalau ada tanda seperti itu berarti ada infeksi pada tali pusat. Lakukan perawatan yang bagus ya, atau kita melakukan rujukan ke dokter ya. Takutnya nanti bisa menjadi sumber infeksi dan tetanus neonatorum pada bayi, akhirnya bayi kejang-kejang, perutnya menjadi perut papan ya. Nah, akhirnya bayinya bisa meninggal. Nah, untuk melihat apakah bayi ini dia cukup minum dan tidak dehidrasi, kita cubit perutnya ya, tarik kulit perutnya. Kalau kulitnya elastis langsung balik dengan cepat berarti
itu bayinya bagus. Tapi kalau kulitnya kembali dengan sangat lambat, berarti dia dehidrasi, kurang minum. Tanyakan ke ibunya untuk segera diberikan minum dan juga lihat kulitnya, ya. Timbulnya kuning pada kulit dan faeces-nya itu berwarna pucat, ya. Untuk berat badan kita lihat menurut umur, ya. Kemudian berat badan bayi lahir rendah itu yang dikatakan kurang dari 2.500, ya. Kemudian kelainan kongenital seperti celah bibir dan langit sumbing, ya, maksudnya sumbing. Nah, ini adalah beberapa komplikasi, ya. Dari ini faktor risiko yang mungkin terjadi. Ini adalah akibat dari masalah-masalah itu sehingga bisa menyebabkan terjadinya komplikasi. Misalnya kalau bayinya berat badan lahir rendah, berarti bisa terjadi BBLR, ya. Kalau pusatnya tadi yang yang bernanah, kemerahan, bisa kemungkinan terjadi infeksi bakteri, ya. Dari infeksi bakteri bisa terjadi tetanus neonatorum, ya. Makanya itu baik kita harus melakukan deteksi, ya. Bagaimana sih penanganan komplikasi kebidanan, ya? Jadi untuk penanganan komplikasi kebidanan, ya, jadi penanganan komplikasi kebidanan itu adalah pelayanan kepada ibu yang mengalami komplikasi kebidanan untuk bisa mendapatkan penanganan sesuai standar, ya, oleh tenaga kesehatan yang kompeten, ya, di tingkat pelayanan dasar. Tingkat pelayanan dasar ini adanya di puskesmas, dan bagaimana kita dari pelayanan tingkat dasar atau ini kita melakukan rujukan. Nanti ibu juga menjelaskan terkait dengan bagaimana seorang bidan melakukan rujukan, ya. Diperkirakan sekitar 15-20% ibu hamil itu dia akan mengalami komplikasi kebidanan, ya. Komplikasi dalam kebidanan dan persalinan tidak selalu dapat diduga sebelumnya. Artinya bahwa hal yang kita sudah nyatakan bahwa oh ibu ini HB-nya bagus, tekanan darahnya bagus, posisi bayinya bagus, ya, dan jantung janinnya bagus, panggul semuanya bagus, tapi bisa saja, ya, bisa saja tiba-tiba mengalami komplikasi, misalnya plasentanya tidak bisa lahir atau terjadi retensio plasenta, itu bisa saja terjadi, ya. Untuk itu maka pada saat ini kalau ada ibu yang mau bersalin sebaiknya kita melakukan pemasangan infus, ya. Kita langsung pasangkan infus di tangannya. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Kalau misalnya terjadi sesuatu tiba-tiba ada perdarahan dan sebagainya, kita sudah tidak usah mencari lagi vena dan sebagainya, ya. Nah, kemudian semua persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan agar komplikasi kebidanan dapat segera dideteksi dan ditangani. Ingat, ini adalah ranah kompetensi kalian untuk pertolongan persalinan. Bidan harus hukumnya wajib untuk melakukan pertolongan persalinan, ya. Puskesmas, ya, di puskesmas ini untuk pelayanan obstetri kebidanan neonatal dasar ini di puskesmas itu disebut dengan PONET. Kalau rumah sakit itu PONEK, ya. Jadi kalau PONET atau yang berada di puskesmas itu adalah pelayanan obstetri kebidanan dan neonatal esensia dasar. Artinya yang dasar yang dilakukan di puskesmas. Nanti kalau sampai tidak kita tangani tidak bisa, maka dia harus dilakukan rujukan ke rumah sakit, ya. Rumah sakit ini sudah PONET, ya, PONEK artinya secara komprehensif sudah lebih tinggi dibandingkan dengan PONET, ya. Jadi di puskesmas dasar kalau nggak bisa kita rujuk untuk mendapatkan secara komprehensif di rumah sakit, ya. Nah, untuk pelayanan neonatus di puskesmas dengan PONET, ya, itu adalah bagaimana kita melakukan penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Kita sudah belajar tentang teknik bagaimana melakukan penanganan terhadap bayi dengan asfiksia. Jika bayi lahir napas megap-megap, ya, kemudian tidak menangis, tidak bisa bernapas secara spontan, maka kita langsung dengan melakukan tindakan untuk penanganan bayi dengan asfiksia, ya, lakukan resusitasi dan sebagainya. Tapi kalau bayi lahir sehat, ya, tidak perlu penanganan, maka dia akan kita lakukan dengan pelayanan bayi baru lahir normal, ya.
Kemudian bagaimana penanganan bayi dengan berat badan lahir rendah, ya, hipotermi. Kalau hipotermi, bayi dengan suhu tubuh di bawah 35,5 itu kita harus memberikan kehangatan. Kehangatan ini bisa melalui metode kanguru atau kalau inkubator ada boleh menggunakan inkubator. Kalau misalnya kita di tempat yang jauh daripada kota, ya, misalnya di pedesaan yang tidak memiliki lampu, makanya dibuat satu tempat semacam box begitu, ya, yang hangat, ya. Kemudian kalau ada solar cell bisa menggunakan solar cell untuk mengalirkan lampu di situ, ya. Tapi sudah tidak boleh menggunakan air panas yang ditaruh di botol kemudian ditaruh di samping kiri dan samping kanan bayi, ya, karena itu berbahaya. Takutnya kalau pas botolnya pecah maka akan terkena ke bayinya. Kemudian hipoglikemia. Hipoglikemia ini adalah rendahnya kadar glukosa di dalam darah bayi, ya. Kemudian ikterus itu ada kulit yang kuning, ya, kuning pada kulit. Kulit itu bisa penata laksanaan dengan ibu disuruh memberikan ASI kepada bayi ataupun kita nanti menganjurkan untuk bayinya harus dilakukan dijemur, ya. Nah, kalau memang tidak bisa, baru nanti kita melakukan rujukan ke Ponek untuk dilakukan sinar, ya, dilakukan terapi dengan sinar. Nah, untuk masalah pemberian minum ini biasanya kalau bayi tidak ada kelainan pada area mulut itu tidak apa-apa, ya. Jarang sekali yang mempunyai tidak mau menyusu. Tapi kalau bayinya misalnya punya kelainan pada mulut itu yang susah untuk menyusu atau bayinya dalam keadaan kejang-kejang. Ingat ya bahwa bayi, kalau kalian menemukan bayi kejang-kejang tidak boleh diberikan minum sedikit pun, ya, karena itu akan menjadi aspirasi atau bayinya akan mengalami tersedak, ya, tersedak dan akhirnya bisa meninggal, ya. Nah, gangguan nafas ini jikalau bayi tidak bisa bernafas secara spontan, ya, kemudian bayi kejang, infeksi neonatus, ya. Rujukan dan transportasi bayi baru lahir serta persiapan umum tindakan kegawat daruratan, ya. Jadi untuk rujukan, ya, untuk rujukan itu ada istilahnya bakso kudapan. Kalau dulu baksoku, tapi sekarang sudah ditambahkan dengan bakso kudapan. Apa itu bakso kudapan, ya? Nah, bakso kudapan ini bukan sebuah makanan, ya. Ini adalah sebuah istilah bagaimana kalau seorang bidan mau melakukan rujukan. Jadi kalau mau melakukan rujukan itu harus ada bidan, ya. B itu bidan. Bidan wajib mendampingi bayi yang mau dirujuk, ya. Tidak boleh bayi itu kita serahkan kepada keluarga, kasih surat rujukan dan keluarga berangkat sendiri. Itu tidak boleh, ya. Bidan harus mendampingi bayinya, ya, dan keluarga dan salah satu anggota keluarga. Kalau ibunya kalau karena ibunya masih dalam masa taraf pemulihan dan tidak ada masalah, ibunya biar saja tinggal saja. Bayinya yang kalau membutuhkan potongan bayi ya bayinya dibawa, gitu, ya. Tapi kalau ibunya yang dibutuhkan ya ibunya dibawa. Jadi bakso kudapan ini berlaku untuk semua rujukan, ya, untuk rujukan kebidanan. Nah, kemudian bawa alat, ya. Kalau kita membawa alat, misalnya kita mau merujuk ibu bersalin nih, bawakan alat partuset. Takutnya nanti di tengah jalan dia bersalin, kita tidak punya alat, ya. Kalau memang kita punya oksigen, bawakan tabung oksigen, ya. Jangan tabung kosong, tapi tabungnya ada isinya supaya bisa memberikan layanan sepanjang perjalanan. Bawa cairan, ya, dan lain-lain. Kemudian harus ada keluarga yang mendampingi. Suami atau keluarga lain harus menemani hingga di tempat rujukan, ya. Kita punya kebiasaan di sini tuh kalau rujuk pasien, satu orang yang mau dirujuk itu satu kampung ikut, ya, termasuk sampai anak-anak kecil semua orang baik, ya. Nah, bidan harus memastikan bahwa jangan semua ikut. Nanti sampai di rumah sakit akhirnya biaya hidup semakin tinggi, ya, sampai di kota, ya, di rumah sakit di kota mereka harus makan, ya. Mereka harus makan, kemudian harus ya untuk kehidupan sehari-hari, ya. Jadi tidak boleh semua ikut, cukup orang yang berkepentingan yang ikut.
Nah, kemudian harus ada surat rujukan. Kemana kita harus merujuknya ya. Kemudian alasan dirujuk itu harus dituliskan di situ, diuraikan secara lengkap. Misalnya bayi lahir pada jam berapa ya, kemudian apa yang terjadi, misalnya tidak bisa bernafas spontan ya, atau tidak lain-lain, itu harus disampaikan di situ. Kemudian apa yang sudah kita berikan, misalnya kita sudah memberikan obat A, obat B ya. Seperti itu. Kalau kita merujuk ibu bersalin ya, kita juga harus mencantumkan patograf. Walaupun sekarang ini ada rekomendasi terbaru dari WHO bahwa patograf itu sudah tidak dipakai lagi sebagai alat untuk memantau persalinan ya. Tapi sudah ada nanti namanya lembar LCD. Tapi kita nanti akan menunggu sosialisasi dari Kementerian Kesehatan seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya di Indonesia ya. Kemudian obat. Nah, obat-obat ini harus dibawakan selama rujukan ya, obat-obat yang penting yang bisa dibawa. Kemudian kendaraan ini jangan sampai hanya Anda mengatakan bahwa kendaraan itu mobil. Kendaraan ini bisa berupa perahu, bisa berupa speed ya. Kalau mungkin ada gerobak dorong ya, kalau tempatnya dekat, atau ada bahkan yang bisa menggendong ya, mereka menaruh di sarung seperti itu ya, di pegunungan-pegunungan yang belum punya akses itu, mereka dengan menggendong itu sudah harus kita siapkan. Makanya di dalam P4K itu kan sudah ada perencanaan persalinan, mau di mana bersalin, kalau dirujuk mau dirujuk di mana, kalau dirujuk di rujukannya itu nanti menggunakan apa, siapa yang mengantar ya, itu kan sudah harus ada. Nah, ingatkan kepada keluarga bahwa mereka harus mempunyai uang ya, harus membawa uang. Walaupun mereka punya BPJS, tapi selama di rumah sakit itu kan ada hal-hal yang mungkin di luar BPJS ataupun hal-hal kebutuhan hidup sehari-hari untuk keluarganya, ini juga harus ada ya. Untuk itu boleh nanti kalian mengaktifkan kembali yang namanya tabulin ya, tabungan ibu bersalin atau tabungan ibu hamil ya. Nah, donor. Kalau jadi tadi kita bawa keluarganya, misalnya suaminya ikut, kemudian kita harus cari tahu, kita harus tahu kan pada saat hamil itu ibunya sudah tahu, oh ini golongan darahnya A, golongan darahnya B, bawa keluarganya yang mempunyai golongan darah yang sama supaya pada saat membutuhkan darah ya, itu mereka sudah siap orang-orang ini. Jangan kita membawa orang yang tidak ada fungsinya gitu. Kemudian PN atau posisi dan nutrisi. Posisi sesuai kasus yang dialami, misalnya nutrisi dan infus ya, kemudian posisi yang bagus seperti apa ya, dan selanjutnya. Nah, ini adalah pelayanan kesehatan bayi. Tadi adalah neonatus. Kalau bayi ini adalah yang berusia 29 hari sampai 11 bulan. Tadi kan neonatus itu dari 0 sampai 28. Kalau yang namanya bayi 29 sampai 11 bulan ya, 11 bulan setelah lahir. Nah, ini kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar. Sesuai standar bahwa dia ada namanya kunjungan bayi 1 kali, yaitu umur 29 sampai 2 bulan ya. Kunjungan bayi 1 kalinya lagi pada 3 sampai 5 bulan ya. Tapi kunjungan bayi ini sebenarnya dia sudah masuk di dalam posyandu ya. Makanya itu setiap bulan sudah digalakkan posyandu. Nah, kan Ibu bilang kalau sesuai standar itu berarti kurang lebih 4 ya pada usia-usia yang ada tertera dalam PowerPoint. Tapi kalau lebih bagus ya. Jadi sebaiknya memang dia harus setiap bulan agar kita bisa memantau pertumbuhan perkembangannya melalui KMS ya. Kalau KMS saat ini KMS bayi untuk wanita sendiri, KMS untuk pria sendiri ya. Bayi laki-laki dan bayi perempuan itu dia berbeda KMS-nya ya. Nah, kemudian tujuannya untuk apa ya? Untuk meningkatkan akses kepada bayi untuk mendapatkan pelayanan dasar ya. Kemudian untuk mendeteksi dini kelainan yang mungkin terjadi, untuk memelihara kesehatan serta pencegahan penyakit ya.
serta imunisasi. Untuk itu dia harus datang sesuai dengan tiap bulannya di Posyandu agar dia bisa mendapatkan imunisasi dasar lengkap ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup bayi dan stimulus tumbuh kembang. Untuk pelayanan kesehatan pada bayi, ya, bayi ini harus diberikan imunisasi dasar lengkap. Apa itu imunisasi dasar lengkap? Ya, imunisasi dasar lengkap itu imunisasi BCG. Kurang lebih usia 1 bulan, bayi sudah harus diberikan BCG, ya. Kemudian dia harus mendapatkan imunisasi polio. Polionya yaitu polio 1, polio 2, polio 3, dan polio 4. Serta HPV Hep ya, yang di HPV difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B ya, itu 1, 2, 3, serta pada usia 9 bulan dia mendapatkan campak ya. Jadi diharapkan bahwa sebelum usia 1 tahun ya bayi ini sudah harus lengkap imunisasinya ya. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan stimulasi deteksi terhadap tumbuh kembang bayi yaitu menggunakan SDIDTK ya. SDIDTK ini adalah alat untuk melakukan stimulasi ya, deteksi intervensi terhadap tumbuh dan kembang. Kemarin Ibu sudah jelaskan apa perbedaan tumbuh dan kembang ya. Jadi bayi ini bukan saja dia bertumbuh tapi dia juga berkembang. Secara sistem harus berkembang ya, dan secara fisik dia harus tumbuh. Kemudian pemberian vitamin A 100 mg ya pada atau vitamin A biru ya, kita biasa mengatakan vitamin A biru itu usia 6 sampai 11 bulan ya. Nanti kalau vitamin A merah itu untuk bayi di atas 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian konseling ASI ya, di sini karena bayinya masih berada di 1 tahun ya, dia harus tetap ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian baru bagaimana ibunya diajarkan pemberian makanan pendamping ASI secara bertahap, mulai dari lunak ya, cair, kemudian agak kental, lunak ya, sampai dengan bayi agak kasar biar bayi merangsang untuk dia stimulus makannya ya. Kemudian tanda-tanda sakit dan perawatan setelah bayi di rumah menggunakan buku KIA. Selanjutnya yaitu penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan ya. Kalau diperlukan maka silakan kita melakukan rujukan. Nah, rujukan ini sebaiknya sebelum kita membawa seseorang ke tempat rujukan kita telepon dulu. Misalnya kita punya kontak person Rumah Sakit CLB Solo. Kita telepon dulu apakah dia kosong dan dia ada bed kosong untuk pasien yang kita bawa. Pasien yang kita bawa kita harus sampaikan, oh ya kita membawa ibu bersalin atau kita membawa bayi ya. Nah, nanti dia akan mengecek, oh ya ternyata bed kita kosong untuk NICU ya. Nah, kita harus cari rumah sakit lain. Kenapa? Supaya waktu kita tidak lama untuk memutar-mutar cari rumah sakit, tapi dari tempat rujukan kita langsung ke tujuannya sekali biar tidak terlambat merujuk dan tidak terlambat sampai di tempat rujukan dan tidak terlambat mendapatkan penanganan ya. Nah, pada 5 tahun pertama ya ini adalah balita ya. Ini adalah pelayanan kepada balita. Balita atau di bawah 5 tahun. Jadi 5 tahun pertama kehidupan itu adalah yang disebut dengan masa keemasan atau gold period ya. Gold period ini dimulai dari masa kehamilan ya sampai dengan 5 tahun pertama kehidupan bayi ya. Nah, di masa ini kan bagaimana si bayi itu dia bisa berkembang ya, bisa bertumbuh secara intelektualnya ya, perkembangannya. Nah, makanya itu stimulasi sangat penting untuk merangsang perkembangan otak. Tujuan kita memberikan asuhan pada balita ini agar bisa mendeteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak ya. Pelaksanaannya bisa menggunakan pedoman-pedoman stimulasi ya, deteksi yang tadi SDIDTK ya. Kemudian SDIDTK ini kan bisa dilakukan oleh bidan ya, perawat, ahli gizi ya, itu kita mempunyai kompetensi untuk melakukannya. Ada juga di puskesmas yaitu manajemen terpadu balita sakit. Ini khusus untuk balita yang sakit ya. Jadi kalau balita sakit kita menggunakan dengan MTBS, manajemen terpadu balita sakit, apa yang harus dilakukan ya. Tapi saat ini ada program juga terkait dengan manajemen terpadu balita sehat kayaknya ya.
Kemudian pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar ya. Nah, sesuai dengan standarnya apa? Pelayanan pemantauan pertumbuhan ini minimal dilakukan 8 kali setahun ya, yang tercatat dalam buku KIA atau buku KMS. Jadi pada balita ini dia masih masuk dalam kategori anak-anak yang harus ke posyandu ya. Jadi minimal 8 kali setahun. Tapi secara baiknya dia harus tiap bulan datang untuk ke posyandu untuk dilakukan pertumbuhan dan perkembangan ya. Bagaimana mengukur berat badannya, tinggi badannya ya. Kalau dia tidak naik dalam 2 bulan berturut-turut ya, atau dia di bawah garis merah, BGM bawah garis merah, itu berarti dia harus dilakukan rujukan ke bagian gizi ya untuk dilakukan intervensi gizi. Kemudian kita melakukan deteksi ya, deteksi SID-TK ini minimal 2 kali dalam setahun ya. Kemudian SID-TK ini itu dia untuk merangsang perkembangan motorik kasarnya ya, juga motorik halus, bagaimana dia berbicara, sosialisasi dan kemandiriannya. Kemudian pemberian vitamin A dosis tinggi ya. Kalau tadi dosis vitamin A dosis yang biru ya itu yang 100 mg intraunit, kalau yang ini yang merah, vitamin A merah itu juga harus diberikan kepada bayinya ya. Bulan vitamin A, bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pemberian vitamin A ya, yaitu bulan Februari dan Agustus. Itu namanya bulan vitamin A ya. Kemudian pemilikan dan pemakaian buku KIA oleh setiap anak. Jadi buku KIA ini bukan saja hanya dipajang oleh ibunya, tapi ibunya disuruh baca dan pahami apa isinya yang ada di dalam ya. Nah, sumber daya untuk memberikan asuhan kepada bayi, kepada neonatus, bayi dan balita, ya itu boleh dilakukan oleh dokter spesialis anak, dokter umum, bidan maupun oleh perawat. Ya, ini adalah alur skema rujukan. Ya, jikalau ada terjadi kegawat daruratan, maka kita harus melakukan rujukan. Rujukannya ini harus tepat dan cepat ya. Makanya tadi Ibu bilang harus telepon dulu ya supaya kita tahu kemana tujuan kita. Kendaraan yang kita pakai, berapa lama kita harus sampai, itu harus dipikirkan ya. Jangan terlalu lama di perjalanan. Kemudian setiap kasus kegawat daruratan ya yang datang ke Puskesmas Ponet harus dikelola sesuai dengan protap. Ada protap yang sudah kita punya di Puskesmas, misalnya protap pada ibu dengan perdarahan misalnya ya, atau bayi dengan asfiksia. Protapnya seperti apa? Oh, pertama membersihkan jalan nafas dan sebagainya ya. Kemudian memanfaatkan fasilitas kesehatan dan bidan di desa atau polindes dapat memberikan pelayanan langsung kepada ibu hamil, ibu bersalin dan nifas baik yang datang maupun dirujuk oleh kader atau masyarakat. Ya, ini adalah materi yang Ibu sampaikan. Nanti kita akan bertemu di Zoom. Sebelum bertemu di Zoom, Ibu harap kalian sudah mendengarkan baik-baik materi yang Ibu ajarkan ini ya, sehingga besok pada saat Ibu menjelaskan semua sudah mengerti dengan baik ya. Supaya ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Dan seperti biasa kalau saya masuk, semua sudah harus paham dengan apa yang saya jelaskan karena saya akan bertanya satu persatu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dan salam sehat.